harus ngapain sih kalau misalnya calon buyer atau calon pelanggan kamu bilang, nanti ya Kak, aku pikir-pikir dulu. Gue nggak tahu dengan kalian, mungkin ada di antara kalian kalau seller pemula mungkin bakal berpikir, dia lagi pikirin, ntar lagi gue bakal dibeli. Nah, tapi jujur nih, kalau gue yang udah cukup apa ya, veteran gitu ya, begitu ngedenger kalimat itu kayak, bentar, ada sesuatu yang salah nih. Karena gini, nanti aku pikir-pikir dulu, itu adalah kalimat yang menurut gue nih, ini tuh bener-bener di tengah-tengah ambang batas antara mungkin kalian dibeli, tapi bisa jadi kemungkinan besar kalian bakal hilang. Nah, terus emang ada caranya biar misalnya kita bikin orang yang bilang nanti pikir-pikir dulu jadi beli? Ada. Nah, di sini gue mau kasih tahu ke kalian gimana caranya biar kita bisa ya nge-convert. Gue bilang 100% nggak mungkin ya. Tapi maksud gue sebagian besar lah orang yang lagi bilang pikir-pikir buat jadi beli produk yang kalian jual. Tapi sebelum gue mulai, buat kalian baru nonton, jangan lupa buat klik dulu tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya. Ya, yuk kita mulai. Jadi gini, ya, fun fact, orang Indonesia itu orangnya to the point atau nggak enakan sih? Nah, pasti kita bakal ngerasa kayak, oh orang Indo sih nggak enakan, bener nggak? Jadi sebenarnya ketika orang ngomong, nanti gue pikir-pikir dulu atau apa, nah ini tuh bisa dibagi nih. Alasan dibalik kalimat ngomong itu. 70% kasus memang mereka belum yakin. Tapi bisa jadi karena lebih rendah ya. 50-70% kasus memang mereka belum yakin dah, bukan nggak mau beli. Tapi ada juga yang mungkin sekitar 20% nolak dengan halus. Ya, jadi sebenarnya mereka mau bilang enggak, cuman pikir-pikir dulu ya, gitu kan. Gak enak ngelihat muka kalian nih, muka seller udah ngarep banget, beli. Terus kan gue gak jadi beli, wah kayaknya kejam banget gitu ya, menghancurkan dunia orang lain tuh gak enak gitu kan. Dan ada juga memang 10% yang biasanya memang bener-bener mikir dulu. Apakah mikir dulu karena butuh waktu, bentar, gue beli barang ini, nanti di rumah kepake gak ya? Nah, atau misalnya butuh duitnya, ya nggak? Atau apapun itu. Nah, sebenarnya yang perlu kalian lakuin adalah pertama kali menurut gue yang paling penting adalah lo harus tahu apa sih yang bikin mereka mikir. Ya nggak? Nah, sebelum kalian tahu apa yang bikin mereka mikir, ada satu kunci poin penting yang biasanya banyak seller tuh suka lupain. Ya, mau seller, mau sales mirip lah. Ya. Pertama kali kalau lo mau jual barang ke satu orang, kalian bener-bener kalau bisa tuh, apa ya, maksud gue tahu lah, karena waktu kita ngobrolnya singkat. Ya kan? Kalau jualannya offline, ketemu langsung, mau jual apa nih? Mau jual jasa, mau jual asuransi, mau jual produk, mau jual rumah, mau jual apapun itulah. Kadang kita ketemu orang langsung dan kita cuma punya waktu mungkin kayak 5 menit, 10 menit gitu kan. Basa-basi, kadang nggak nyampe 5 menit, kita kasih lihat barangnya gitu kan. Dan terus ya udah kita mencoba menjual gitu kan. Apa itu misalnya di toko fisik ataupun dimanapun. Di online malah lebih kadang gimana ya. Di online itu malah lebih simpel lagi gitu. Karena mungkin kita cuma chat Shopee, chat TikTok, chat WA gitu kan. Dan kita kayak agak susah mengenalnya gitu ya. Nah, sebenarnya tips pertama yang gue mau kalian ngertiin lagi nih. Kalau kalian jual barang yang murah, barang tersebut katakanlah mungkin di bawah 100.000. Mungkin kalian nggak perlu sampai mengenali lah, karena kenapa, barang 100.000 orang itu mikirnya cepat. Tapi kalau kalian menjual barang yang lebih mahal, mungkin harganya udah di atas 1 juta, ada baiknya kalian perlu sedikit lebih tahu, lebih mengenali, lebih profiling. Kira-kira orang ini siapa dan lain sebagainya. Apalagi kalau sampai meeting. Biasanya gue di timnya gue selalu ngajarin, dan tim kita selalu ngelakuin kayak ketika kita misalnya mau meet sama orang ataupun apapun gitu kan, mungkin dari chat gitu kan, kita langsung bakal coba profiling. Gimana cara profiling? Profilingnya langsung stalking IG-nya, stalking Facebook-nya gitu kan, lihat di sosmednya, buat kita kurang lebih tahu orang ini siapa. Terus udah gitu bagaimana kita mengenal tahu orang ini tuh kurang lebih seperti apa gitu kan. Nah, itu adalah poin penting gitu ya. Yang kalau misalnya lo bisa lakuin ini, bisa lo baca ini, ya lo bakal lebih enak gitu ya. Nah, terus poin kedua adalah dari orang itu kalian harus tahu kira-kira apa yang jadi alasan dibalik pembelian tersebut. Nah, ini lo bisa tanya nih, misalnya kayak gini. Contoh,
gue mau jual, misalnya gue lagi mau jual mobil. Mau ngomong memang gue lagi pengen ganti mobil nih, mobil lama gue mau gue jual gitu ya. Nah gue lagi mau jual mobil, ada nih yang nyamperin gitu kan. Ada kan orang-orang yang nyamperin kan. Nah kenapa gue bilang harus tahu alasan dibalik pembelian? Karena kalau kalian bisa mengenali calon-calon pembeli yang ada, kita bakal lebih gampang buat ngejual. Contoh, ini gue cerita kasusnya mobil aja ya. Kalau gue jual mobil, yang mungkin ketemu sama gue adalah satu orang yang perorangan jual beli mobil bekas. Nah ini nih, kemarin gue ada 1-2 orang yang sempat kontak. Jujur gue nggak suka sama karakter ini. Karena karakter ini mereka sebenarnya bukan melihat value, pokoknya mereka nyari untung, mereka bakal jual semurah mungkin dan bilang mereka mau jual beli. Yang dalam hati buat gue gitu ya. Terus kenapa kalau mau lo jual beli gitu kan? Kan gue bukan harus beramal juga sama lo kan, bener nggak? Ya nggak? Yang kedua, dealer. Ya kan, mobil bekas juga jual beli, tapi yang mungkin lebih lebih besar. Gitu kan. Ini juga sama. Reasonnya sama, perusahaan mereka bakal coba ngepres. Karakter ketiga itu mungkin adalah end user. Nah, end user, gue nyari end user. Gitu kan. Karena menurut gue kalau end user ibaratnya alasannya beda-beda nih. Ada yang memang lagi pengen ganti mobil kayak gue, mungkin ada yang pengen misalnya kalau mungkin ya lu tau gak sih kalau kayak ternyata mobil itu laku banget lagi mau end of year sama mau lebaran. Kenapa? Coba karena banyak orang pengen mudik pakai mobil baru. Wah, biar kelihatan keren. Status gitu kan. Jadi kan itu adalah momen-momennya gitu kan. Yang misalnya orang pengen kayak gitu. Gitu kan. Nah, dari sini kita harus tahu nih orang ini mau beli itu apa. Apakah pengen naikin status, ataukah misalnya pengen buat kenyamanan, atau mungkin dia, ya apapun itu. Gitu. Karena dengan status ini nanti kita bisa ngelihat, oh kira-kira produk yang kita jual memenuhi nggak ya? Gitu. Atau kira-kira bisa nggak ya kita apa yang kita tawarin ke orang itu yang sesuai kebutuhannya, jadi dia langsung mikir mau beli. Misalnya kalau orang mau, contoh katakanlah gini, orang mau mudik, yang dicari kalau nggak mobil baru. Kenapa mobil baru? Karena mobil baru kan belum ada kemungkinan rusak. Pulang ke kampung jauh-jauh macet nih, bener nggak? Atau mobil second yang mungkin performanya masih bagus banget. Jadi dibawa kemanapun gas poin gitu kan, yang semuanya udah nggak perlu ada perbaikan sama sekali. Gitu. Nah, itu adalah ini ya kan targetnya kan. Nah, dari sini nanti kita bisa lihat karakter A ini butuhnya apa, B butuhnya apa, C butuhnya apa, mana yang ditawarin, itulah yang bakal di-close. Ketika dia masih mikir-mikir, berarti ada 1-2 poin yang dia harapkan yang belum kejawab. Nah, di situ kalian harus cari tahu, Pak, emang Bapak pertimbangannya apa lagi nih kalau boleh tahu? Nah, kalau misalnya udah tahu pertimbangannya, oh, saya mau bawa keluar kota, misalnya saya mau bawa keluar kota. Oke, Pak, ini lo lihat ya, mobil ini ban masih bagus. Aki masih baru, apalagi nih, wah ini kaki-kakinya enak, AC dingin, tenaga pol. Ini Pak, Bapak bawa misalnya dari Jakarta sampai Papua misalnya, nggak tahu gimana caranya, kuat gitu kan. Nah itu kan maksud gue adalah salah satu yang begitu seperti itu dia bakal berpikir kayak gitu. Terus kita bisa bilang kayak titik jual berikutnya, Bapak mungkin boleh cari mobil lain, lihat-lihat aja dulu ke tempat lain. Orang pasti pengen membandingkan. Terus udah gitu ketika Bapak ke tempat lain, ke showroom atau kemana, mereka memang cuma dipermak bagusnya aja gitu kelihatannya. Tapi kan nggak tahu nih dalamnya gitu. Karena kalau di sini saya tahu nih pemakaiannya kayak gimana gitu. Jadi ya terserah Bapak sih, Bapak mau pilih yang mana. Cuman kalau saya jadi Bapak, saya bakal ngambil ke sini. Nah, itu adalah cara buat meyakinkannya. Dan biasanya ketika kalian ngerti, kalian tahu orang itu maksudnya butuhnya mana, sukanya di mana, itu bakal jauh lebih gampang. Jadi pertama profiling, kedua cari tahu. Nah, terus udah gitu gimana nih? Nah, kita perlu tahu gimana cara mempengaruhi isi kepala pelanggan. Nah, ini juga kadang banyak sales yang nggak ngerti nih. Emang ada nggak sih cara buat mempengaruhi isi pelanggan? Ada dong. Gimana? Pertama adalah lu perlu trust. Trust itu didatengin dari mana? Trust itu tergantung nih, kalian lagi jual apa? Lagi jualnya di online atau di offline? Kalau di online, mungkin trust bisa lewat testimoni, bukti nyata, video unboxing, gitu kan. Itu di online. Kalau di offline, trust itu mungkin lebih kayak ketika datang, kita berpakaian rapi, kita percaya diri, gitu kan. Terus kita ramah, gitu kan. Dan itu bisa bikin orang itu nyaman, gitu. Ada teknik yang namanya perlu mirroring, samain frekuensi, gitu. Jadi kayak ketika dia lagi ngobrol, kita berasa nyambung, gitu. Cari, ada nggak sih maksudnya konektivitas tuh gini, misalnya kalian ngobrol sama orang, biasanya ada beberapa topik kayak kerjanya di mana Pak, tinggalnya di mana, ininya di mana, oh kalau di sini enak ya, kalau di sini bagus ya, dan ada topik-topik yang kita bisa bikin langsung kayak orang ngerasa klop gitu ya. Nah berikutnya yang kedua, kalian juga bisa pakai yang namanya urgensi dengan cara apa, stok terbatas. Tapi tunjukin alasannya, stok terbatas itu harus masuk akal juga. Misalnya, kita bilang jual barangnya apa nih? Oh, kita jual barangnya katakanlah tas
tas ini Pak, barangnya nggak banyak karena ini handmade dan ini dibuatnya untuk satu tas itu mungkin butuh waktu sampai 3 bulan. Karena Bapak lihat ini detail banget produknya dan produk seperti ini kayak gini gitu kan. Nah, itu kayak gitu contoh misalnya salah satu scarcity-nya. Atau misalnya kalau barangnya katakanlah rumah atau mobil, barang-barang yang lebih mahal, itu lebih gampang lagi. Rumahnya cuma satu. Ya kan, rumah cuma satu, cuman itu doang, nggak ada lagi. Emang mau yang mana lagi gitu kan. Dan udah gitu bilang dengan jujur, kemarin juga ada beberapa orang udah sempet lihat. Saya nggak tahu kayak gimana, ya kalau Bapak mau lihat tuh lihat dulu aja. Gitu ya. Terus udah gitu ceritain manfaat. Nah, manfaat itu penting dibandingin fitur. Kalau kita bahas fitur, itu kan kayak, oke, iPhone 13 itu kameranya berapa puluh megapiksel atau segala macam, tapi lebih manfaatnya adalah mungkin yang dijual iPhone adalah ini barang eksklusif, ketika kamu pakai di kalangan teman-teman kamu itu kamu langsung wah kelihatan paling keren, paling ini gitu kan, paling up to date, paling keren dan lain sebagainya, atau eksklusifnya dapat gitu kan. Nah, itu adalah manfaat langsung yang dirasain sama orang. Nah, terakhir jangan lupa juga buat manfaatnya yang namanya follow up. Karena gini, kalaupun gini, kalau bisa kita tuh close transaksi saat itu juga. Gitu kan. Nah, gue pernah belajar, gue lupa bukunya apa. Ada dari salah satu buku yang ketika mereka jualan, dia tuh bilang gini, oh saya pikir-pikir dulu Pak. Oh yaudah Pak, nggak usah repot-repot. Bapak nggak usah pikir-pikir. Kenapa? Karena ketika Bapak balik lagi ke sini, saya jamin barangnya udah nggak ada. Itu menurut gue satu cara yang simple, elegan, gitu kan. Dan maksudnya, yaudah kalau lu walk out dari sini berarti lu bukan ini gue dan gue nggak akan mau jual ke lu lagi. Gitu. Kalaupun barang nggak ada, pokoknya nggak akan pernah dijual lagi gitu. Nah, tapi itu salah satu cara yang maksudnya apa ya, maksud gue kalau misalnya kalian super pede, kalian tahu barang ini bagus dan kalian tahu orangnya tinggal sedikit di push, orang itu bisa beli saat itu juga. Tapi kalau misalnya batal. Tapi memang tergantung ya, maksud gue dalam penjualan kadang hal-hal seperti itu juga simpel, mempermudah. Udah, lu nggak mau, ya udah nggak usah pakai gitu. Nggak masalah kok, gue nggak rugi kok, lu yang rugi. Nah, misalnya seperti itu gitu. Atau kalaupun misalnya kalian belum sepede itu nggak masalah. Biarin dia pikir-pikir 1-2 hari, mungkin ada baiknya dikontak lagi gitu kan. Tapi ingat, kalau dikontak lagi terlalu banyak, itu tergantung ya, mau jualnya mau apa, mau pakai postur atau mau enggak gitu. Kalau misalnya kontak lagi nggak banyak ya udah gitu. Karena kalau misalnya kadang kita terlalu ngemis, bisa jadi harganya dipres abis juga gitu. Nah, jadi itu adalah beberapa tips gimana caranya ngerubah yang pikir-pikir jadi beli. Nah, sebenarnya buat mempermudah kalian melakukan itu semua gitu kan. Nah, kalian perlu coba deh pakai yang namanya link creator. Nah, karena di link creator ini nih, nah gue nemu ini website ini tuh banyak banget fiturnya buat ngapain? Satu, datengin leads. Lu nggak mungkin bisa dapet orang yang mau beli kalau leads aja nggak ada kan. Bener nggak? Datengin leads. Terus lu bisa ngolah juga karena dia ada fitur CRM-nya. Jadi bisa membagi orang-orang yang udah kalian nanya itu. Jadi misalnya nih orang mungkin baru nanya. Yang udah beli pindahin otaknya. Nah, nanti jadi kalau yang udah dikontak tuh, nanti lu bisa kirim WA khusus, blast khusus buat orang-orang yang udah lagi mikir-mikir. Gitu kan. Atau yang udah tinggal toel dikit lagi nih, bisa bahkan sampai dibagi ke berbagai section. Nah, berbagai section ini bakal mempermudah kalian buat jualan produk yang mau kalian jual. Jadi itu dia tadi. Nah, kasih tahu gue kalau ada yang mau lo tanyain atau ada yang lo tambahin, gue pengen tahu feedback kalian di komen. Jangan lupa juga buat like and share.